Pasti kalian sudah mengenal produk Apple, produk raksasa yang menguasai pasar teknologi. Produk Apple selalu berjaya setiap kali diluncurkan. Sebut saja iPhone, iPad, MacBook, iPod, iMac, dan lain-lain. Setiap peluncuran iPhone baru ke pasaran, pasti antrian selalu terjadi. Bahkan ada yang rela datang dini hari di depan toko demi membeli iPhone keluaran terbaru. Dan sosok jenius di balik semua itu adalah Steve Jobs, sang penemu Apple. Steve adalah anak angkat dari seorang pengacara dan ibu rumah tangga yang tak lulus kuliah. Waktu itu ibu kandungnya menelpon orang tua angkatnya. Ibu kandungnya berkata, "Aku memiliki anak laki-laki di sini. Maukah kalian mengadopsinya?" Hingga akhirnya dia diadopsi oleh keluarga angkatnya. Cerita suksesnya dimulai ketika dia memutuskan untuk drop out dari kampusnya. Saat memulai kuliah, dia kesulitan membayar biaya perkuliahannya. Seluruh uang tabungan keluarganya dihabiskan untuk itu. Dia juga sembari bekerja untuk menambah penghasilan. Setelah 6 bulan merasakan bangku kuliah, dia merasa tidak menemukan manfaat dari kuliahnya, hingga dia memutuskan untuk drop out. Tapi, selama 18 bulan dia tidak benar-benar keluar dari kampusnya. Dia tetap masuk belajar, tapi hanya di pelajaran yang dia minati. Dia tidak punya kamar di asrama karena dia bukan mahasiswa. Jadi dia menumpang tidur di lantai kamar teman asramanya. Aku selalu membalikan botol minum untuk mendapat bayaran 5 sen. Aku juga berjalan sejauh 7 mil melintasi kota hanya untuk mendapat makan di kuil Hare Krishna. Begitu katanya. Dia begitu menyenangi kelas kaligrafi, sehingga dia mengikuti kelas tersebut. Aku mempelajari tulisan serif dan sans serif, memvariasikan jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda, dan belajar membuat tipografi yang bagus, tipografi yang indah, bersejarah, dan bernilai seni yang bahkan menurutku tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan. Itu sangat menakjubkan untukku. Awalnya, dia belum merasakan manfaat dari kelas yang dia ikuti tersebut, hingga akhirnya dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Steve Wozniak. Mereka sepakat untuk merancang desain komputer pertama mereka, yang dikenal dengan Macintosh. Steve menuangkan apa yang dia pelajari di kaligrafi tersebut ke dalam komputer buatannya, hingga ia membuat komputer dengan tipografi yang indah. Disitulah pertama kali dia merasakan manfaat dari apa yang dia minati. Perkembangan komputer buatannya bersama Steve Wozniak dimulai dari garasi rumahnya. Dia memulainya di umur 20 tahun. Hingga 10 tahun setelahnya, Apple menjadi perusahaan senilai $2 miliar dan memiliki 4.000 karyawan. Namun, semua yang ia usahakan, semua yang ia fokuskan, semua yang ia kerjakan, hilang. Dia dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dia dikeluarkan dari Apple. Waktu itu di umurnya yang 30 tahun, ia berselisih paham dengan rekan kerjanya, dan dewan direksi Apple tidak memihak padanya. Dia kemudian dipecat. Seketika itu ia merasa hancur. Semua yang ia kerjakan musnah sudah. Semuanya hilang. Selama beberapa bulan ia berada dalam keterpurukan. Ia merasa sebagai seorang pecundang, hingga ia ingin kabur dan menyerah terhadap masalah ini. Hingga suatu waktu ia menyadari satu hal. Ternyata dia masih mencintai apa yang dia lakukan. Dia masih senang dengan apa yang ia telah kerjakan. Pemecatan itu tidak merubah minatnya sedikit pun. Hingga ia menyadari bahwa dipecatnya dia dari Apple adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk memulai lagi. Memulai dari awal lagi. 5 tahun berjuang untuk memulai kembali, dia sudah berhasil membangun 2 perusahaan ternama, Next dan juga Pixar. Yap, Pixar. Pixar adalah pencipta film animasi komputer pertama di dunia, dan animasi itu adalah Toy Story. Pixar sekarang dikenal sebagai studio animasi tersukses di dunia. Hingga akhirnya Apple membeli Next, dan Steve Jobs kembali ke Apple. Next kemudian menjadi pembaruan bagi karya Apple yang bermunculan di kemudian hari. Steve kemudian berpikir, andai saja ia tidak dipecat oleh Apple, ia tidak akan pernah menjadi sebesar ini. Semua ini tidak akan pernah terjadi padanya andai saja Apple tidak memecatnya. Terakhir, Steve berkata dalam pidatonya, "Terkadang hidup mengejutkanmu. Jangan pernah kehilangan kepercayaan. Aku yakin apa yang membuatku maju adalah apa yang aku cintai." Hingga ia wafat,
Steve menjadi sosok paling dihormati di perusahaan Apple, bahkan sampai saat ini.